Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Materi kita kali ini adalah membahas mengenai logika fuzzy dalam kecerdasan buatan dan aplikasinya. Buku panduan yang bisa dibaca dalam materi kita kali ini adalah yang pertama, Fuzzy Sets and Fuzzy Logic, Theory and Applications. Yang kedua adalah Introduction to Fuzzy Set, Fuzzy Logic, and Fuzzy Control Systems. Yang ketiga adalah Fuzzy Logic with Engineering and Application. Yang berikutnya adalah Design of Intelligence System based on Fuzzy Logic, Neural Network, and Nature-Inspired Optimization. Selanjutnya Fuzzy Logic Models and Fuzzy Control and Introduction. Kemudian buku untuk bisa Anda gunakan sebagai panduan ketika Anda melakukan uji coba terhadap Fuzzy Logic adalah Fuzzy Logic Toolbox User Guide, panduan untuk sebuah MATLAB. Dan yang terakhir adalah buku karangan Sri Kusuma Dewi dan Hari Purnomo, yaitu aplikasi logika fuzzy untuk pendukung keputusan. Materi terbagi atas 8 bagian, yaitu sejarah logika fuzzy, apa itu logika fuzzy, aplikasi logika fuzzy, alasan penggunaan logika fuzzy, arsitektur logika fuzzy, teori himpunan klasik dan teori himpunan fuzzy set, kemudian fungsi keanggotaan dan keuntungan serta kerugian daripada logika fuzzy. Kita bahas dulu yang pertama adalah mengenai sejarah logika fuzzy. Meskipun konsep logika fuzzy itu telah dipelajari sejak tahun 1920-an, namun istilah logika fuzzy itu pertama sekali digunakan pada tahun 1965 oleh Profesor Lutfizadeh, ya, yang gambarnya di sebelah kanan ini. Itu adalah seorang profesor di UC Berkeley di California. Dia mengamati bahwa logika komputer konvensional itu tidak mampu memanipulasi data yang mewakili ide manusia yang subjektif atau tidak jelas. Nah, logika fuzzy diterapkan dalam kontrol mesin uap oleh Mamdani pada tahun 1974. Dan logika fuzzy praktis banyak digunakan di Jepang pada era tahun 1990. Nah, berikut adalah state of the art dan arah pengembangan AI mulai sejak tahun 1965 sampai saat ini dan ke depannya. Kita lihat yang pertama adalah pada tahun 1965, yaitu mulai dipresentasikannya paper seminar logika fuzzy oleh Profesor Lutfizadeh dari Fakultas Teknik Elektro UC Berkeley, menetapkan dasar-dasar daripada teori fuzzy set. Kemudian pada tahun 1970, aplikasi pertama daripada logika fuzzy itu diterapkan di teknik kontrol di kawasan Eropa. Kemudian pada tahun 1975, pengantar logika fuzzy di Jepang. Kemudian 1980, verifikasi empiris logika fuzzy di Eropa. 1985, aplikasi luas logika fuzzy mulai diterapkan di Jepang. Kemudian tahun 1990, aplikasi luas logika fuzzy banyak digunakan di Eropa. Dan 1995, aplikasi luas logika fuzzy mulai diterapkan di Amerika. Kemudian pada tahun 2000, fuzzy logic itu menjadi teknologi standar dan juga diterapkan dalam analisis sinyal data dan sensor. Penerapan fuzzy logic dalam bisnis dan keuangan. Nah, untuk hari ini dan saat ini, logika fuzzy itu sudah menjadi teknik standar untuk kontrol multivariabel. Kita masuk yang berikutnya adalah apa itu logika fuzzy. Oke, sekarang kita perhatikan ada gambar di sebelah kiri ini adalah gambar yang samar atau gambar yang kabur. Nah, gambar yang samar atau gambar yang kabur ini diidentikan dengan logika fuzzy, yaitu samar dan kabur. Jadi logika fuzzy itu adalah logika samar atau logika kabur. Nah, kita lihat di sini definisi atau apa itu logika fuzzy itu. Logika fuzzy itu adalah suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran antara benar atau salah. Dalam teori logika fuzzy, suatu nilai itu bisa saja bernilai benar dan salah secara bersamaan. Jadi pada saat itu dia salah, iya juga, dia benar, iya juga. Namun seberapa besar dia salah dan seberapa besar dia benarnya, nanti tergantung kepada derajat nilai keanggotaannya. Nah, sekarang logika fuzzy menirukan cara manusia mengambil keputusan dengan kemampuannya bekerja dari data yang samar atau tidak rinci dan menemukan penyelesaian yang tepat. Jadi logika fuzzy itu mampu nanti bekerja, walaupun nanti datanya banyak yang samar ataupun banyak datanya yang tidak rinci atau tidak lengkap dalam menyelesaikan suatu penyelesaian masalah. Nah, penalaran yang dilakukan di dalam logika fuzzy menyerupai penalaran manusia. Jadi nalarnya logika fuzzy itu meniru nalarnya manusia.
Pendekatan ini mirip dengan bagaimana manusia melakukan penalaran dalam hal pengambilan keputusan. Dan itu melibatkan semua kemungkinan di antara ya dan tidak. Tidak hanya bisa ya saja atau tidak saja, tetapi berapa banyaknya kemungkinan di antara ya atau tidak tersebut. Nah, itulah yang dikatakan dengan logika fuzzy yang sering juga disebut dengan logika kabur atau logika samar. Nah, lawan daripada logika fuzzy itu adalah crispy atau klasik atau konvensional. Fuzzy berarti tidak jelas atau kabur, sedangkan crispy itu berarti jelas atau tegas. Nah, kita perhatikan di sini, kalau seandainya ditanyakan apakah hari ini cerah, maka jawabannya adalah ya atau tidak. Apabila dia ya, maka nilainya 1 dan tidak nilainya adalah 0. Nah, apabila kita ketemu dengan situasi seperti ini, itu disebut dengan logika boolean atau crispy tadi. Ya, jadi jawabannya hanya ya atau tidak, 1 atau 0, hitam atau putih, hidup atau mati, gitu ya, siang atau malam. Jadi pilihannya hanya 2 saja, ya, 1 atau 0. Nah, itu dikatakan dengan logika boolean. Mari kita bandingkan dengan logika samar atau logika kabur atau logika fuzzy tadi. Kalau seandainya ditanyakan apakah hari ini cerah, maka jawabannya di sini bisa saja dalam bentuk kemungkinan ya, kemungkinan besar ya. Itu adalah persentasenya adalah 0,90. Artinya dia yakin bahwa hari ini adalah cerah sebesar 90%. Atau mungkin saja hari ini cerah, yaitu keyakinannya adalah 25%. Atau bisa saja apakah hari ini cerah, kemungkinannya sangat kecil, yaitu 0,10%. Artinya di sini adalah bahwa jawaban dari suatu logika manusia itu tidak bisa hanya ya atau tidak saja, tapi adalah dengan menggunakan adanya beberapa kemungkinan-kemungkinan yang nanti kita sebut, inilah yang dikatakan dengan logika fuzzy tersebut, yaitu adanya rentang nilai di antara 0 sampai dengan 1. Ya, rentang nilainya tidak hanya 1 atau 0 saja, tetapi rentang nilainya dari 0 sampai dengan 1. Berapa banyak angka di antara 0 sampai dengan 1 itu tidak berhingga. Maka logika fuzzy itu adalah bisa dia membuat sebuah penyelesaian suatu masalah dari banyaknya data-data yang kabur atau samar tadi, atau data yang tidak lengkap tadi. Ya, jadi sebenarnya ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang ada di dalam nalarnya manusia yang kemudian kita terjemahkan ke dalam logika fuzzy, bahwa logika fuzzy itu tidak hanya mengenal 0 dan 1 saja, tetapi adalah rentang nilai antara 0 sampai dengan 1 tersebut. Zadeh berpendapat bahwa logika benar dan salah dari logika boolean itu tidak dapat mengatasi masalah gradasi yang berada pada dunia nyata. Untuk mengatasi masalah gradasi yang tidak terhingga tersebut, maka Zadeh mengembangkan sebuah himpunan fuzzy. Tidak seperti logika boolean, logika fuzzy mempunyai nilai yang kontinu. Fuzzy dinyatakan dalam derajat dari satu keanggotaan dan derajat dari kebenaran. Nah, blok logika konvensional yang dipahami komputer itu mengambil input yang tepat dan menghasilkan output yang pasti sebagai benar atau salah, yang setara dengan persepsi manusia sebagai iya atau tidak. Nah, logika fuzzy ditemukan oleh Lutfi Zadeh yang mengamati bahwa manusia itu tidak seperti komputer. Manusia itu memiliki berbagai kemungkinan di antara ya dan di antara tidak tersebut. Ya, jadi persepsi kemungkinan manusia itu mungkin saja dia akan mengatakan tentu ya. Mungkin sebagian lagi mengatakan adalah mungkin ya, ini tentu ya, mungkin ya, atau tidak tahu, atau mungkin tidak, atau tentu tidak. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa variabelnya tidak hanya ya atau tidak saja, tetapi ada kemungkinan beberapa nilai lainnya. Nah, itulah yang selama ini yang berlaku di dalam persepsi kemungkinan yang dipakai oleh manusia. Sekarang mari kita perhatikan representasi logika secara tradisional atau crispy tadi. Nah, di sini kita hanya memiliki dua variabel, lambat dan cepat. Pilihannya hanya dua, lambat atau cepat. Kita simbolkan di sini lambat itu adalah speednya sama dengan 0, kemudian cepat itu speednya adalah 1. Maka kalau seandainya kita terjemahkan ke dalam skrip bahasa sederhana, boolean speed, get the speed. If the speed sama dengan 0, maka speednya itu adalah lambat. Else, selain itu adalah speednya adalah cepat. Maka di sini kemungkinannya hasil outputnya itu hanyalah 2, lambat atau cepat. Nah, ini adalah representasi logika secara tradisional atau termasuk ke dalam logika crispy tadi.
Sekarang mari kita lihat perbedaannya dengan representasi logika secara fazi. Di sini untuk setiap problem harus dipresentasikan di dalam fuzzy set. Nah, tadi adalah kita katakan bahwa fuzzy set itu atau logika fuzzy itu nilainya adalah tidak hanya 0 dan 1, tetapi adalah rentang nilai di antara 0 sampai dengan 1. Nah, misalkan di sini kita anggap rentang nilai di antara 0 sampai dengan 1 itu kita bagi atas 4 variabel atau 4 kelompok. Ada sangat lambat, ada cepat, ada sangat cepat. Jadi, keputusannya di sini atau kategorinya di sini tidak hanya lambat atau cepat saja, tetapi ada rentang nilai atau variabel lainnya selain daripada lambat atau cepat tadi. Nah, karena tadi adalah rentang nilai dari 0 sampai 1, maka kalau kita bagi atas 4 wilayah, maka masing-masingnya adalah dari 0 sampai 0,25 itu adalah sangat lambat. Kemudian lambat itu adalah dari 0,26 sampai dengan 0,50. Kemudian cepat itu adalah 0,51 sampai 0,75 dan sangat cepat itu adalah dari 0,76 sampai dengan 1. Maka ini adalah representasi logika adalah secara fazi yang nilainya itu tidak hanya 0 atau 1, tetapi adalah rentang nilai dari 0 sampai dengan 1. Kalau seandainya kita ingin menambah lagi penambahan pengelompokannya, misalkan di sini tidak 4, mungkin di sini ada 6, mungkin di atas ini masih ada satu lagi mungkin sangat lambat sekali, kemudian di sini mungkin sangat cepat sekali, maka daerah ini kita bagi lagi menjadi 6 kelompok. Jadi 0,1 itu kita bagi lagi menjadi 6 wilayah bahagian. Tentu ini nilainya tidak lagi menjadi 0 sampai 0,25, tetapi 0,1 dibagi menjadi 6 wilayah atau 6 kelompok tadi. Nah, inilah representasi logika secara fazi. Kalau kita terjemahkan representasi logika secara fazi ini ke dalam cuplikan skrip bahasa pemrogramannya ya, maka kita buat di sini float speed, get the speed. If speednya adalah lebih besar sama dengan 0 dan speednya itu lebih kecil dari 0,25, maka itu adalah speed is sangat lambat ya, sampai seterusnya. Jadi ini adalah pembagian 4 wilayah tadi. Kalau seandainya kita bagi 6, maka ininya juga menjadi 6 wilayah atau 6 bagian tadi. Sekarang kita masuk kepada aplikasi logika fazi atau fuzzy logic ya. Bidang-bidang di mana konsep-konsep fuzzy logic diterapkan secara luas diantaranya adalah mulai dari bidang dirgantara atau aerospace untuk mengontrol ketinggian pesawat ruang angkasa dan satelit sampai kepada bidang kedokteran atau kesehatan, di mana kita lihat di sini beberapa produk yang telah dihasilkan yang telah menggunakan fuzzy logic. Secara mendetailnya kita lihat pada slide berikutnya. Nah, berikut ini kita lihat adalah aplikasi logika fazi dalam bidang dirgantara atau aerospace, itu adalah mengontrol ketinggian pesawat ruang angkasa, mengontrol ketinggian satelit, regulasi aliran dan campuran dalam kendaraan pesawat. Kemudian dalam bidang otomotif adalah sistem fazi untuk mengontrol kecepatan idle waktunya, metode penjadwalan shift untuk transmisi otomatis, sistem cerdas jalan raya, kontrol lalu lintas, dan meningkatkan efisiensi transmisi otomatis. Kemudian dalam bidang bisnis banyak digunakan untuk sistem pendukung pengambilan keputusan, untuk evaluasi personil di sebuah perusahaan, misalkan untuk mengevaluasi personil terbaik dari ribuan karyawan, maka pengaplikasian teknologi fuzzy logic atau logika fuzzy akan memberikan hasil yang lebih efisien dan efektif. Kemudian dalam bidang psikologi, logika fuzzy berdasarkan analisis perilaku manusia dan investigasi dan pencegahan tindakan kriminal. Itu adalah beberapa aplikasi logika fuzzy. Kita lanjut aplikasi logika fuzzy berikutnya dalam bidang elektronik seperti kontrol exposure otomatis di kamera video, kemudian untuk mengatur kelembapan suhu kamar, kemudian mengatur sistem pendinginan udara atau AC, mengatur waktu mesin cuci, microwave oven, vacuum cleaner, dan seterusnya. Kemudian dalam bidang keuangan, contohnya adalah untuk mengontrol transfer catatan bank, pengelolaan dana, dan prediksi pasar saham, dan seterusnya. Nah, berikutnya lagi kita lihat untuk bidang kelautan. Contohnya adalah autopilot untuk kapal, kemudian pemilihan rute yang paling optimal, kemudian adalah pengontrolan otomatis kendaraan bawah air, kemudian kemudi kapal. Kemudian kita lihat lagi dalam bidang pattern recognition and classification, itu pengenalan ucapan atau speech recognition berbasis logika fuzzy, pengenalan tulisan tangan handwriting recognition berbasis logika fuzzy, atau analisis karakteristik wajah berbasiskan logika fuzzy. Kemudian kalau dalam bidang kesehatan ini sangat banyak sekali menggunakan logika fuzzy ya, diantaranya adalah sistem pendukung diagnosis medis,
kemudian mengontrol tekanan arteri selama anestesi, kemudian pemodelan temuan neuropatologis pada pasien Alzheimer, kemudian diagnosis radiologi. Alzheimer ini adalah penyakit pada orang tua ya yang sudah mulai kehilangan daya ingat atau daya baca. Kemudian dalam bidang transportasi itu adalah pengoperasian kereta api bawah tanah kota Sendai secara otomatis di Jepang. Kemudian pengontrolan jadwal kereta api, akselerasi kereta api, pengereman dan pemberhentian secara otomatis, dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai aplikasi logika fuzzy di Jepang dan Korea. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai bidang-bidang di dalam kehidupan manusia yang telah tersentuh oleh logika fuzzy, di mana tadi kita sudah lihat bahwa hampir seluruh kehidupan manusia itu telah tersentuh dengan logika fuzzy. Maka sekarang yang kita bahas itu adalah contoh beberapa produk yang ada di sini ya, yang akan kita lihat apa sih peranan daripada logika fuzzy pada setiap produk tersebut. Nah, mungkin di antara beberapa produk ini saya ambil hanya satu saja pada setiap slide nantinya, karena ini akan ada 4 slide yang akan membahas mengenai aplikasi logika fuzzy di Jepang dan Korea. Nah, kita ambil aja yang pertama itu adalah AC, yaitu yang dikeluarkan oleh perusahaan Hitachi, Matsushita, dan Sharp. Di sini peranan daripada logika fuzzy itu adalah untuk mencegah temperatur osilasi itu terlalu overshoot atau undershoot dan untuk mengkonsumsi lebih sedikit daya. Kemudian pada slide ini yang akan kita ambil contoh produknya adalah mesin fotokopi, kemudian perusahaan yang mengeluarkannya itu adalah Canon, kemudian peranan daripada logika fuzzy di sini adalah untuk menyesuaikan tegangan drum berdasarkan kepada kepadatan gambar, kemudian suhu dan kelembapan. Kemudian contoh satu lagi yang kita ambil di sini adalah elevator yang dikeluarkan oleh Fujitec, Mitsubishi Electric beserta Toshiba, di mana fungsinya di sini adalah untuk mengurangi waktu tunggu berdasarkan lalu lintas daripada penumpang. Kemudian contoh yang kita ambil pada slide ini adalah kita ambil di sini adalah kulkas yang dikeluarkan oleh perusahaan Sharp, di mana fungsi atau peran daripada logika fuzzy di sini adalah untuk mengatur waktu pencairan dan pendinginan berdasarkan kepada penggunaannya. Kemudian kita ambil satu contoh lagi di sini adalah rice cooker yang dikeluarkan oleh perusahaan Matsushita atau Sanyo, di mana peranan daripada logika fuzzy di sini adalah untuk mengatur waktu dan metode memasak berdasarkan uap, kemudian suhu, dan volume beras. Kemudian untuk bahagian yang ini kita ambil contohnya di sini adalah washing machine atau mesin cuci yang dikeluarkan oleh perusahaan Daewoo oleh Korea, Gold Star Korea, Hitachi, Matsushita oleh Jepang, kemudian Samsung oleh Korea, Sanyo dan Sharp oleh Jepang. Di sini kita lihat fungsi daripada logika fuzzy di sini adalah untuk menyesuaikan strategi mencuci berdasarkan kepada level kotor yang dirasakan, kemudian jenis kain, kemudian di sini juga adalah berdasarkan banyaknya kain yang kita masukkan ke dalam mesin cuci, dan juga berdasarkan ketinggian air. Kemudian beberapa model juga menggunakan neural network untuk menyetel aturan sesuai dengan selera daripada penggunanya. Berikut adalah alasan penggunaan logika fuzzy. Secara umum, logika fuzzy itu digunakan untuk tujuan komersial dan praktis seperti logika fuzzy dalam pengendalian kerja mesin dan produk konsumen. Jika penalaran tidak akurat, maka fuzzy logic akan memberikan alasan yang bisa diterima. Kemudian konsep logika fuzzy itu sangat mudah difahami, sangat fleksibel, dan memiliki nilai toleransi yang sangat tinggi. Kemudian fuzzy logic didasarkan pada bahasa alami, dan fuzzy logic membantu mengatasi masalah ketidakpastian di dalam bidang rekayasa. Situasi ketika sebaiknya tidak menggunakan logika fuzzy. Yang pertama adalah jika Anda merasa tidak nyaman untuk memetakan ruang input ke dalam ruang output. Karena nanti apabila kita bekerja dengan logika fuzzy, maka kita akan bekerja dengan variabel-variabel input dan variabel output yang di dalamnya juga ditentukan berdasarkan nilai derajat keanggotaannya. Nah, untuk memetakan ruang input ke dalam ruang output tadi itu bukanlah merupakan pekerjaan yang sederhana, dan kalau seandainya Anda merasa tidak nyaman untuk memetakan tersebut, maka tidak usah menggunakan logika fuzzy. Yang kedua, logika fuzzy itu tidak boleh digunakan ketika Anda masih mampu menggunakan akal sehat Anda untuk memecahkan masalah yang sederhana dan kompleks. Tapi kalau seandainya masalahnya sudah terlalu kompleks dengan melibatkan banyak variabel, maka sebaiknya diserahkan kepada logika fuzzy.
Yang ketiga, banyak pengendali dapat melakukan pekerjaannya dengan baik tanpa menggunakan logika fuzzy. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kelima, yaitu arsitektur logika fuzzy. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa arsitektur logika fuzzy itu terdiri atas 4 bagian utamanya. Yang pertama adalah aturan, yang kedua adalah fazifikasi, yang ketiga adalah intelijen, dan yang keempat adalah defazifikasi. Nah, aturan itu adalah berisi semua aturan dan kondisi jika maka atau if then yang ditawarkan oleh para ahli untuk mengendalikan sistem pengambilan keputusan. Nah, pembaharuan terkini di dalam teori fuzzy ini menyediakan metode efektif yang berbeda untuk desain dan penyetelan daripada pengontrolan fuzzy ini. Biasanya, perkembangan ini akan mengurangi jumlah daripada aturan fuzzy yang terdapat di dalam aturan atau rule ini. Nah, bagian yang keduanya itu adalah fazifikasi. Fazifikasi ini adalah langkah kita untuk mengubah input crispy menjadi set input fuzzy. Tadi udah kita bahas sebelumnya bahwa input crispy ini adalah nilainya hanyalah 0 dan 1, ya atau tidak. Nah, bagaimana caranya nanti kita akan mengubahnya nanti menjadi set input fuzzy atau nilai samar tadi yang nilainya berada di antara 0 sampai dengan 1 tersebut. Ya, jadi langkah ini adalah mengubah input atau jumlah crispy tadi menjadi set input fuzzy. Kita dapat mengukur input crispy ini dengan sensor, ya. Kita dapat mengukur input crispy ini dengan sensor dan mengirimkannya kepada sistem kontrol untuk diproses lebih lanjut seperti temperatur ruangan, tekanan udara, dan lain-lain. Nah, selanjutnya setelah set input fuzzy itu akan masuk ke dalam tahapan atau bagian ketiga, yaitu intelligence atau sering juga disebut dengan mesin inferensi. Pada bagian intelijen ini, kita menentukan tingkat kecocokan antara input fuzzy tadi dengan aturan-aturan yang tadi. Ya. Jadi kita menentukan kecocokan antara set input fuzzy ini dengan aturan-aturan yang sudah kita tentukan tadi, itu adalah berdasarkan kecocokan dalam skala persentase. Akan menentukan nanti aturan mana nanti yang akan kita implementasikan menurut bidang input-input yang diberikan tadi. Nah, setelah itu, aturan yang diterapkan tadi digabung dengan mengembangkan tindakan kontrolnya. Nah, setelah itu, hasil daripada mesin inferensi ini adalah set output fuzzy. Jadi, dari input crispy masuk ke fazifikasi, menghasilkan set input fuzzy. Set input fuzzy masuk ke mesin inferensi, menghasilkan set output fuzzy, masih dalam bentuk fuzzy. Kemudian masuk ke dalam defazifikasi, baru akan menghasilkan output crispy kembali. Jadi, fuzzy logic itu masuknya adalah input crispy, keluarnya juga input crispy. Jadi untuk memudahkan manusia dalam memahaminya, karena kalau seandainya keluar nanti dalam input fuzzy, itu akan lebih menyusahkan pemahaman dari manusia. Jadi untuk memudahkan, maka input fuzzy, input crispy dalam bentuk input crispy, keluarnya nanti juga dalam bentuk output crispy. Ya, jadi untuk bisa merubah jalan ini semua, terakhir langkahnya itu adalah defazifikasi. Nah, proses defazifikasi ini akan mengubah set output fuzzy tadi menjadi nilai crispy kembali. Pada bagian defazifikasi ini akan tersedia berbanyak sekali teknik, banyak sekali metode, dan kita harus memilih mana teknik atau metode yang paling cocok dengan intelligent system. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keenam, yaitu adalah teori himpunan klasik versus teori fuzzy set. Nah, teori himpunan klasik sering juga disebut dengan teori himpunan tradisional atau teori himpunan konvensional, atau yang lebih sering lagi kita kenal adalah himpunan crispy tadi. Nah, teori klasik atau himpunannya itu adalah kumpulan elemen yang berhingga atau tak berhingga milik dari suatu himpunan tertentu yang disebut dengan semesta pembicaraan. Elemen dari semesta pembicaraan dapat termasuk atau tidak termasuk ke dalam himpunan A. Jadi kalau kita perhatikan di sini pada grafik ini, apabila dia berada di dalam kotak ini, maka itu dikatakan adalah dia termasuk ke dalam himpunan A. Apabila dia berada di luar ini, maka dia dikatakan itu adalah bukan A. Nah, pada teori himpunan klasik tersebut, fungsi karakteristiknya adalah bersifat boolean atau crispy atau tegas, adalah fungsi yang tidak kontinu. Jadi di sini f(a)x itu akan bernilai 1 jika x-nya adalah elemen daripada A, dan akan bernilai 0 jika x-nya itu bukan elemen daripada A. Jadi kalau kita perhatikan di grafik kita tadi, apabila dia berada di dalam kotak ini, maka dia dikatakan nilainya adalah 1.
karena dia adalah merupakan bahagian daripada A. Apabila dia berada di luar ini, maka dikatakan nilainya adalah 0 karena dia bukan bahagian daripada A. Nah, sifat samar atau vagueness dapat dimasukkan ke dalam teori himpunan dengan membuat fungsi karakteristik. Boleh bernilai nanti tidak berhingga banyaknya di antara 0 dan 1 tersebut. Selanjutnya mari kita bandingkan dengan teori fuzzy set. Kita perhatikan pada gambar berikut. Di sini terdapat dua gambar, satu adalah crispy set, satu dengan fuzzy set. Nah, kita lihat di sini, kalau seandainya crispy set itu dia dikatakan tadi adalah tegas atau jelas ya. Di sini kalau dia berwarna biru, maka dia dikatakan adalah A. Kalau dia berwarna hijau, artinya adalah bukan biru, maka dia dikatakan adalah bukan A. Jadi di sini jelas yang A dan bukan A. Garis pembatasnya juga sangat jelas. Nah, kita bedakan dengan fuzzy set. Fuzzy set di sini dikatakan bahwa A-nya tersebut di sini semakin lama semakin ke sini semakin kabur birunya. Ya, artinya adalah sifat A-nya semakin lama semakin kabur. Di sini di tengah mungkin saja suatu saat variabel tersebut dia dikatakan A, dia juga dikatakan bukan A, bisa juga. Cuma yang menentukannya nanti di sini adalah derajat keanggotaannya. Ya, seberapa besar nilai A-nya, seberapa besar persentase untuk nilai A-nya, dan seberapa besar lagi persentase untuk nilai bukan A-nya. Kalau seandainya lebih berat ke A-nya, misalkan A-nya adalah 70% atau 80%, berarti dia berada di sini barangkali gitu ya. Kalau dengan garis, kita buat dengan garis bantunya nanti akan lebih jelas. Kalau seandainya A-nya hanya tinggal 10%, berarti dia lebih banyak 90%-nya adalah ke bukan A. Nah, kita perhatikan lagi barangkali pada representasi grafis berikut ini, bisa juga kita lihat bahwa yang ini adalah himpunan crispy atau himpunan klasik, sementara yang di sini adalah fuzzy set yang memiliki nilai kekaburan tadi. Nah, selanjutnya mari kita lihat teori fuzzy set berikutnya, perbedaan antara fuzzy set dengan crispy set. Nah, kita lihat di sini crispy set ini tadi adalah dikatakan sangat jelas ini adalah A, ini adalah bukan A. Maka di sini akan terbagi dua wilayah yang juga sangat jelas pembatasnya antara A dan bukan A, dan itu tidak akan ada bercampur gitu ya, tidak akan ada bercampur atau tidak akan ada nilai yang milik A dia juga bukan milik A. Jadi sini jelas pembedanya mana yang A dan mana yang bukan A. Nah, kita bedakan dengan fuzzy set tadi yang dikatakan adalah A, semakin lama dia ke sini sifat kabur A-nya semakin nampak gitu ya, sampai menuju ke bukan A. Maka apabila kita lihat di sini, ini adalah daerah yang A dan ini adalah daerah yang bukan A. Biru adalah A dan hijau adalah daerah yang bukan A. Nah, ternyata di sini terdapat satu daerah yang memiliki nilai kedua-duanya. Dia A iya juga, ya, dia A iya juga, dan dia bukan A iya juga. Nah, cuma nanti akan kita lihat seberapa besar A-nya dengan seberapa besar bukan A-nya pada nilai derajat keanggotaan pada masing-masingnya nanti. Sekarang kita ambil contoh, misalkan di sini adalah nilai dari 0 sampai 100 untuk nilai sumbu X-nya, kemudian sumbu Y-nya adalah nilainya adalah dari 0 sampai 300. Kita lihat di sini adalah dari 0 sampai 6, 0 sampai 6 itu adalah kategorinya adalah low. Kategorinya adalah low 0 sampai 6. Kemudian dari 4 sampai 90 itu adalah termasuk kepada kategori medium, ya. Kemudian dari 70 sampai 300 itu termasuk kepada kategori high atau tinggi. Nah, sekarang kita perhatikan yang termasuk ke dalam kategori low ini tadi adalah 0 sampai 6. Sementara 4 sampai 80 itu adalah medium. Nah, daerah yang di sini yaitu antara 4 sampai 6, ya, antara 4 sampai 6 itu adalah daerah yang dimiliki oleh kedua-duanya. Dia low iya juga dan dia medium iya juga. Nah, daerah yang berada di sini itu daerah yang betul-betul low. Artinya low-nya adalah 1. Sementara di sini low-nya udah berkurang, bisa 0,9, bisa 0,8 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat lagi ke daerah medium, yang betul-betul nilai medium 1 itu adalah yang semuanya ada berada di sini. Nah, apabila dia di sini, dia medium juga, tetapi mediumnya udah kurang, tidak lagi 1, mungkin 0,9, 0,8 dan seterusnya. Nah, sama dengan high tadi ya. Jadi kalau yang bernilai 1 high-nya itu adalah di sini, yang bernilai tinggi itu adalah nilai high-nya 1 itu adalah di sini. Kalau di sini dia high juga atau tinggi juga, tetapi tidak lagi 1. Mungkin udah 0,9, 0,8 dan seterusnya.
Fungsi keanggotaan atau membership function. Fungsi keanggotaan adalah grafik yang menentukan bagaimana setiap titik di dalam ruang input dipetakan ke nilai keanggotaan antara 0 dan 1. Ini memungkinkan kita untuk mengukur istilah linguistik dan mewakili himpunan fazi secara grafis. Fungsi keanggotaan untuk himpunan fazi A pada semesta pembicaraan X didefinisikan sebagai mu AX, yaitu nilainya dari 0 sampai dengan 1. Digunakan untuk mengukur tingkat keanggotaan elemen dalam X ke himpunan fazi A. Sumbu X nanti akan mewakili semesta pembicaraan, sedangkan sumbu Y nanti menunjukkan derajat keanggotaan di dalam interval 0 sampai dengan 1. Nah, misalkan kita ambil contoh di sini, jika kita ketahui S-nya itu adalah nilainya ada 6 anggota, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. A nilai keanggotaannya adalah 1, 2, 3, sedangkan B 3, 4, 5. Sehingga dapat kita katakan bahwa mu A2 sama dengan 1. Mu A2 itu nilainya adalah 1, karena 2 merupakan bahagian daripada A. Jadi apabila dia merupakan bahagian daripada A, maka nilainya adalah 1. Sekarang kita lihat berikutnya adalah mu A4 adalah 0. Kenapa mu A4 0? Karena 4 tidak ada di dalam A, sehingga mu A4 itu adalah 0, karena 4 bukan bahagian atau elemen daripada A. Mu A3 sama dengan 1, karena 3 merupakan bahagian daripada A. Kemudian mu B2 itu adalah 0. Kenapa? Karena 2 tidak ada di dalam B, artinya adalah 2 bukan bahagian atau elemen daripada B. Sekarang kita lihat contoh fungsi keanggotaan. Misalkan terdapat 3 variabel umur yang kita bagi atas 3 kategori, yaitu muda yang memiliki umur kecil dari 35 tahun, parubaya mulai dari 35 sampai dengan 55, dan tua itu yang memiliki umur di atas 55 tahun. Nah, untuk menentukan nilai keanggotaan secara grafis himpunan muda, parubaya, dan tua, mungkin akan kita gambarkan seperti ini ya. Kalau di dalam himpunan crispy-nya, muda itu adalah semua yang berada di sini itu adalah muda mulai dari nilai 35 ke bawah. Mulai dari nilai 35 ke bawah, maka itu adalah kategorinya adalah muda. Kemudian mulai dari 35 sampai 55 itu adalah parubaya. Dan di atas 55 itu adalah tua. Sengaja sini tidak ada garis penutupnya ya, karena tergantung berapa kekuatan umur manusia ya. Maka di set di sini adalah 55 tahun ke atas itu kategorinya adalah tua. Nah, sekarang kalau kita lihat usia 34 tahun maka dikatakan muda. Maka mu muda 34 adalah 1. Kenapa mu muda 34 1? Karena 34 terkategorikan ke dalam muda, maka nilainya adalah 1. Usia 35 tahun maka dikatakan tidak muda lagi. Artinya adalah mu muda sama untuk 35 itu adalah 0. Artinya dia tidak muda lagi, tidak lagi termasuk ke dalam kelompok muda. Usia 35 tahun maka dikatakan itu adalah kelompok parubaya. Maka apabila kita katakan 35 parubaya, nilainya itu adalah 1. Kemudian usia 34 tahun maka dikatakan dia tidak parubaya. Maka mu parubaya 34 nilainya adalah 0. Usia 35 tahun kurang 1 hari maka dikatakan adalah tidak parubaya. Mu parubaya 35 tahun kurang 1 hari sama dengan 0. Kenapa? Karena 35 lah mulainya untuk mu parubaya 1. Jadi kalau dia masih kurang 1 hari, maka dia tetap nilainya adalah 0. Usia 35 tahun lebih 1 hari, maka dikatakan tidak muda atau mu muda 35 tahun ditambah 1 hari nilainya adalah 0. Nah, himpunan crispy untuk menyatakan umur bisa saja tidak adil, karena adanya perubahan kecil saja pada suatu nilai mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan. Contoh misalkan tadi kita katakan adalah usianya udah 35 tahun, cuma kurangnya 1 hari. Seharusnya 35 tahun ini udah termasuk ke dalam kategori parubaya. Tetapi karena masih kurang 1 hari, maka dia dikatakan bukan parubaya atau mu parubaya adalah 0. Padahal hanya kurang 1 hari. Sehingga dikatakan himpunan crispy itu tidak menyatakan umur secara adil atau bisa saja tidak adil karena adanya perubahan sedikit saja pada suatu nilai itu mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan. Jadi mungkin masih dikategorikan ke dalam muda padahal sebenarnya udah sangat mendekati kepada parubaya untuk umur 35 tahun dikurang 1 hari.
Himpunan fazi digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut di atas. Nah, seseorang dapat masuk dalam dua himpunan yang berbeda. Muda iya dan parubaya juga iya. Atau dia termasuk parubaya dan juga termasuk tua. Namun tidak akan mungkin seseorang muda juga bisa dia sekaligus juga sebagai tua. Yang mendekati muda dengan parubaya mungkin. Kemudian parubaya dengan tua juga bisa jadi. Tetapi muda dengan tua itu jelas tidak mungkin. Nah, seberapa besar eksistensinya di dalam himpunan tersebut dapat dilihat pada nilai atau derajat keanggotaannya, di mana rentang nilainya tadi berada di antara 0 sampai dengan 1. Nah, dengan demikian seseorang dikategorikan muda atau parubaya dan parubaya atau tua bisa dilihat dari rentang nilai tersebut. Misalnya adalah 0,25, 0,5 atau 0,75 dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita terjemahkan tiga variabel tadi, muda, parubaya, dan tua tadi ke dalam bentuk grafik. Nah, caranya adalah kita tentukan dulu sumbu X dengan sumbu Y-nya. Sumbu X tadi adalah nilainya dari 0 sampai dengan 1. Mu X-nya nilainya dari 0 sampai dengan 1. Kemudian isi daripada sumbu Y ini adalah sebaran umur tadi. Nah, kita tahu tadi bahwa nilai tengahnya itu adalah parubaya. Maka untuk membuat grafiknya ini kita ambil dulu nilai tengahnya adalah parubaya, yaitu untuk umurnya 35 sampai dengan 55. Maka wilayah yang berada di sini itu adalah wilayah untuk parubaya, yaitu nilainya 35 sampai dengan 55. Nah, nilai tengah di antara 35 sampai 55 itu adalah 45. Maka tarik garis ke atas, ya, maka ketika kita katakan mu parubaya 45 itu adalah nilainya benar-benar 1. Ya, ketika umur 45 itu adalah betul-betul parubaya dengan nilainya adalah 1. Nah, sekarang untuk membuat ke daerah muda dan tua, sekarang kita perhatikan dari nilai 45 ke kiri itu adalah jaraknya 10, kemudian ke kanan itu jaraknya juga 10. Maka sekarang kita ke kiri lagi, di sini adalah 25 dan ke kanan lagi ambil titiknya di sini adalah 65, tarik ke atas, kemudian lanjut kita ke kanan, maka daerah di sini adalah daerah yang mu tuanya benar-benar 1. Nah, kemudian dari 35 tadi, ya, dia kurangkan 10 ke kiri, 25, tarik lagi garis ke atas, kemudian tarik ke kiri, maka mu muda yang benar-benar 1 itu beradanya adalah di sini. Nah, setelah kita tarik di sini, tarik garis ke titik tengah daripada parubaya, baik untuk muda maupun tua. Maka kita lihat di sini, ini adalah daerah umur yang termasuk muda iya, parubaya juga iya. Nah, yang di sini juga termasuk umurnya parubaya iya dan tua juga iya. Nah, yang tidak akan mungkin itu adalah dia muda iya juga, dia tua iya juga. Nah, yang ada itu adalah dia muda iya juga, dia parubaya iya juga. Atau dia parubaya iya juga, dia tua iya juga. Nah, cuma seberapa banyak persentase parubayanya dan seberapa banyak persentase tuanya, mari kita lihat contoh berikut. Nah, pertama di sini adalah usia 40 tahun. Nah, usia 40 tahun di sini termasuk himpunan muda dulu. Kita tarik garisnya ke atas, ketemu dengan garis orange dulu ya, itu adalah wilayahnya muda. Nah, setelah ketemu dengan garis di sini, tarik ke kiri, maka nilainya adalah 0,25. Maka kita katakan di sini adalah mu muda 40 adalah 0,25. Nah, kalau kita lanjutkan lagi garisnya ke atas, dia berbenturan lagi dengan wilayahnya parubaya. Ya, kita lanjutkan lagi garis ke atas, berbenturan dengan garis hijau, yaitu parubaya. Kita tarik lagi garis ke kiri, maka nilainya di sini adalah 0,5. Maka kita katakan di sini adalah mu parubaya 40 adalah 0,5. Jadi bisa kita katakan umur 40 itu mudanya 0,25, parubayanya 0,5. Jadi lebih banyak atau lebih besar persentasenya dia itu adalah terkategorikan parubaya sebesar 50%. Nah, kemudian kita lihat usia 50. Kita lihat usia 50, begitu kita masuk ke usia 50, maka dia berbenturan pertama sekali adalah dengan garis yang berwarna ungu ini. Ya, kemudian kita tarik lagi ke kiri, nilainya adalah 0,25, maka kita katakan mu tua 50 itu adalah 0,25. Kemudian kita lanjutkan lagi ke atas, berbenturan dengan garis berwarna hijau. Nah, tarik lagi ke garis ke kirinya, nilainya adalah 0,5. Maka dapat kita katakan di sini adalah bahwa mu parubaya
50 adalah 0,5. Nah, dapat kita lihat di sini adalah untuk tua nilainya 50 itu adalah 0,25 dan untuk parubaya adalah 0,5. Maka bisa kita katakan di sini bahwa umur 50 itu adalah lebih banyak termasuk ke dalam kategori parubaya dibandingkan dengan kategori tua. Nah, berikutnya kita lihat cara kita merepresentasikan fungsi keanggotaan atau membership function tadi adalah dengan membuat grafik tadi, kemudian kita terjemahkan ke dalam rentang nilai daripada mu muda, mu tua dengan mu parubaya ini. Nah, kita lihat yang pertama adalah mu muda X. Mu muda X itu adalah nilainya adalah dari 0 sampai dengan 1. Kapan nilai mu muda X ini betul-betul 1 adalah ketika batasnya tadi adalah ketika X-nya ini adalah kecil sampai dengan kecil sama dengan 25. Jadi di sini kita lihat di sini, mulai dari 25 ke sini, itu daerah sini adalah betul-betul daerah mu muda sama dengan 1. Jadi kalau kita katakan berapa mu muda 20, itu adalah nilainya benar-benar 1, karena 20 kecil sama dengan 25. Berapakah mu muda 17? Jelas nilainya 1, karena 17 lebih kecil atau sama dengan 25. Nah, kemudian nilainya 0, kapan ketika mu muda nilainya 0? Yaitu adalah ketika nilai X-nya, batasnya mu muda itu adalah di sini saja. Nah, ketika udah berada di sini, itu adalah nilainya adalah 0. Mu muda X-nya adalah 0. Itu ketika nilai X-nya besar sama dengan 45. Nah, untuk nilai tengahnya nanti adalah kita ambil dari 45 ini dikurangkan dengan X-nya ke sini, kemudian dibagi dengan 45 tadi dikurang dengan 25. 45 dikurang dengan 25. Kalau di ini daerah yang betul-betul mu-nya 1, jadi nggak bisa diganggu-gugat lagi, maka pembaginya adalah 45 dikurang dengan 25. Jadi nilai tengahnya itu adalah 45 dikurang X dibagi 45 dikurang 25 untuk nilai antara 25 sampai 45 tadi. Untuk antara nilai 25 sampai 45 tadi. Nah, untuk mu tua X itu nilainya sama dengan 0 sampai 1 tadi, atau boleh kita balik itu 0 dengan 1. Kapan mu tua X itu adalah nilainya 0? Ya, mu tua X itu nilainya adalah 0 ke sini adalah ketika X kecil sama dengan 45, karena wilayah tua itu hanya ada di sini saja. Nah, kapan dia bernilai 1? Nilai mu tua X itu betul-betul bernilai 1 adalah ketika nilainya berada di sini, 65 ke atas. Jadi apabila nilainya adalah 65 ke atas, di sini betul-betul nilai mu tua X itu adalah 1. Contoh misalkan, berapa mu tua 70? Mu tua 70 nilainya adalah 1, karena 70 besar daripada 65. Ya. Berapa nilai mu tua 25? Mu tua 25 nilainya adalah 0, karena 25 kecil dari 45. Nah, kalau kita lihat nilai tengahnya berapa? Nilai tengahnya adalah kalau pada mu muda tadi adalah 45 dikurang X, maka pada tua ini adalah X-nya dikurang 45 dibagi 65 dikurang 45. Bagi 65 dikurang 45 untuk nilai antara 45 sampai dengan 65 tadi. Nah, sekarang kita perhatikan lagi mu parubaya X. Mu parubaya X itu nilainya adalah 0. Untuk apa? Untuk nilai yang berada di sebelah sini. Untuk X-nya yang lebih kecil atau sama dengan 35. Dan sebelah sini juga 0. Untuk X-nya adalah lebih besar atau sama dengan 55. Nah, untuk nilai tengahnya nanti kita perhatikan di sini adalah untuk nilai tengahnya adalah X dikurang 35 dibagi dengan 45 dikurang 35 untuk nilai dari 35 sampai dengan 45. Dan nilai yang sebelah satunya lagi adalah 55 dikurangkan dengan X. Dibagi dengan 55 dikurang 45 untuk daerah nilai X-nya antara 45 sampai dengan 55. Selanjutnya kita masuk kepada operasi dasar himpunan fazi atau operator Zadeh. Nah, operator Zadeh ini digunakan untuk mengkombinasikan dan memodifikasi himpunan fazi. Nilai keanggotaan sebagai hasil dari dua operasi himpunan disebut dengan istilah Weierstrass atau alpha predikat. Nah, kita lihat di sini operatornya ada 3, and, or atau not, dan operasinya disebut dengan intersection, union dengan complement.
Nah, fungsi keanggotaannya adalah untuk N itu intersection adalah mu A irisan dengan B daripada X sama dengan nilai minimal daripada mu AX atau mu BX. Jadi mana nilainya yang terkecil antara A dan B. Kemudian OR atau union itu adalah mu A union dengan B daripada X adalah yang diambil adalah nilai maksimalnya yang terbesar antara nilai A dengan nilai B. Kemudian NOT atau komplement itu adalah mu AC daripada X itu adalah 1 dikurang mu AX. 1 dikurang mu AX. 1 dikurang yang mu AX-nya saja. Oke, mari kita perhatikan di sini. Ada U dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian A nilainya adalah 1 dan 0, 2 dan 0,2, 3 dan 0,6, 4 dan 0,9, 5 dan 1, 6 dan 0,8. Kemudian ada B dengan nilai 1,08, 2 dan 1, 3 dan 0,7, 4 dan 0,4, 5 dan 0,1, dan 6 dan 0. Maka berapa fire strength atau alfa predikat untuk AC? AC tadi adalah komplement atau NOT. Dengan formulanya adalah 1 dikurang mu AX. Maka berapa nilai AC? Nilai AC itu adalah 1 dikurang mu AX. Jadi 1 dikurang 0 itu adalah 1. Nilai di sininya tetap ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang dikurangkan adalah 1 dikurang mu AX ya. Jadi 1 dikurang 0, 1. 1 dikurang 0,2, 0,8. 1 dikurang 0,4, 0,4. 1 dikurang 0,9, 0,1. Dan 1 dikurang 0,6 adalah 0,8 adalah 0,2. Berapa nilai daripada BC atau komplement daripada mu BC adalah 1 dikurang mu BX ya. Maka kita lihat di sini nilai daripada komplement B-nya adalah di sini ada 1, 0,8, 2 dan 1, 3 dan 0,7, 4 dan 0,4, 5 dan 0,1 serta 6,0. Maka di sini sama ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 dikurang 0,8, 0,2, 1 dikurang 1 adalah 0. 1 dikurang 0,7 adalah 0,3, 1 dikurang 0,6 adalah 0,4 adalah 0,6, 1 dikurang 0,01 adalah 0,9, dan 1 dikurang 0 adalah 1. Nah, selanjutnya A irisan B atau intersection adalah yang diambil adalah nilai minimum daripada A atau B. Nah, A intersection terhadap B ya. 0 dengan 0,8 nilai minimumnya adalah 0, maka nilainya di sini adalah 1,0. 0,2 dengan 1 nilai minimumnya 0,2, maka 2,0,2. Nilai minimum 0,6 dengan 0,7 adalah 0,6, 0,9 dengan 0,4, 0,4, 0,1 dengan 1 adalah 0,1, dan 0,8 dengan 0 adalah 0. Kemudian A digabung dengan B, yang diambil adalah nilai maksimumnya. 0 dengan 0,8 yang maksimum 0,8, 0,2 dengan 1 maksimumnya adalah 1, 0,6 dengan 0,7 adalah 0,7, 0,9 dengan 0,4, 0,9, 1 dan 0,1 adalah 1, dan 0,8 dengan 0 adalah 0,8. Selanjutnya sampai kita kepada bagian terakhir daripada fuzzy logic ini adalah keuntungan dan kerugian menggunakan fuzzy logic. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat beberapa keuntungan menggunakan fuzzy logic. Yang pertama adalah struktur sistem logika fuzzy mudah untuk dimengerti dan dipahami. Yang kedua, logika fuzzy itu banyak digunakan untuk tujuan komersial dan praktis. Yang ketiga, logika fuzzy membantu mengendalikan mesin dan produk konsumen. Dan yang keempat, logika fuzzy membantu menghadapi ketidakpastian di dalam rekayasa. Yang kelima, metode yang sangat kuat karena bisa memproses input yang kurang pasti. Selanjutnya, logika fuzzy dalam memprogram kembali dalam situasi ketika sensor umpan balik berhenti bekerja. Kemudian, mudah untuk dimodifikasi dalam rangka meningkatkan kinerja daripada sistem. Dan yang terakhir adalah logika fuzzy memiliki biaya yang rendah karena sensor daripada logika fuzzy itu cukup murah. Logika fuzzy selain memiliki beberapa keuntungan, juga memiliki beberapa kerugian. Di antaranya adalah 1. Validasi dan verifikasi sistem berbasis pengetahuan fuzzy itu membutuhkan pengujian ekstensif dengan menggunakan perangkat keras. Kemudian yang kedua, belum banyak terdapat kursus atau balai pendidikan dan buku-buku teks yang menjangkau setiap tingkat pendidikan.
baik untuk tingkat S1, S2 maupun on-the-site training. Kemudian yang ketiga, hingga kini belum ada pengetahuan sistematik yang baku dan seragam tentang metodologi pemecahan problem kendali menggunakan pengendali fuzzy. Kemudian yang keempat, kerugian daripada sistem logika fuzzy adalah belum adanya metode umum untuk mengembangkan dan mengimplementasikan pengendali fuzzy. Dan yang terakhir adalah para engineer dan ilmuwan generasi sebelumnya dan sekarang banyak yang tidak mengenal teori logika fuzzy atau kendali fuzzy meskipun secara teknis atau praktis mereka memiliki pengalaman untuk menggunakan teknologi dan perkakas kontrol yang sudah ada. Demikian pembahasan mengenai konsep logika fuzzy beserta aplikasinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih.